Oke, jadi kita udah sampai ya di KWLHP atau apa, konservasi Beruang Madu ya. Sekarang kita mau beli tiket dulu, masuk kemana nih jalannya? Yuk guys, yuk, let's go. Nah, sampai nih. Tadi kita sedikit agak salah jalan ya, kita lewat perusahaan sawit punya Bos Ami. Punya Bos Ami. Ternyata ada jalan bagus ini tuh. Misi Kak. Bisa kami bantu apa? Nah, ini kami baru masuk tadi kan. Di depan itu memang nggak ada tiketnya. Enggak, di sini donasi aja nanti. Oh, donasi aja. Oh iya. Dari mana? Dari Samarinda. Jadi kemana dulu nih Kak kira-kira bagusnya? Sebelum masuk saya sampaikan peraturan. Ah, ya. Jadi selamat pagi, selamat datang. Kita untuk di jembatan ada sedikit peraturannya yang berbeda pada saat kita di luar jembatan. Okay. Yang pertama adalah tidak boleh berisik. Jadi boleh tetap ada aktivitas berbicara, tapi suaranya dipelankan. Kemudian jika ada beruang, mohon tidak dipanggil. Karena beruang madu itu sensitif dengan suara nyaring, cenderung akan menghindar apabila kita ribut atau kita panggil. Kemudian yang kedua adalah tidak membawa makanan dan minuman. Jadi jika ada silahkan dititipkan di tempat penitipan. Nanti diambil setelah keluar. Kemudian tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Di sini tidak menggunakan tiket, silakan untuk donasi. Dan jika ada yang merokok, selama jembatan tidak merokok dulu. Silakan ambil foto ke beruang, namun lampu flash dimatikan dan tidak duduk di atas pagar jembatan. Nanti dicoba ke arah kiri dulu, masih ada petugas juga kok dia. Setelah dari atas boleh langsung ke bawah. Oke, jadi kalian udah dengar kan peraturannya, dalam sini tuh nggak boleh ribut, ada suara boleh, tapi jangan tapi ribut ya. Nah di sini nih, kalian lihat tuh area tanpa merokok. Jadi dilarang merokok, dilarang memberi makanan ke beruang, harap bicara setenang mungkin tuh dalam perjalanan ya. Jadi bagi kalian yang belum pernah kesini, di sini tuh gratis guys ya. Cuma nanti kalau masuk ke area yang ada beruang itu kalian donasi aja, sukarela berapa aja. Shh, jangan berisik ya. Nah, katanya beruangnya pun kadang muncul, kadang enggak. Jadi semoga dia ada nih ya. Oh ya, beruang sendiri umurnya berapa lama? Beruang madu itu sampai 35 tahun. Sampai 35 tahun guys ya. Di sini yang ada umurnya berapa semua nih? Di sini yang muda umur 7 sama 8 tahun. Yang paling muda 7 sama 8 tahun. Dewasa 27 sampai 28 tahun. Udah akhir-akhir juga ya? Iya. 27 sama 28. Kita harus tetap melestarikan hutan supaya beruang tetap terjaga, hutan lestari kan pasti hewan satwa-satwa di situ pasti akan hidup terus. Tuh, guys ya dengerin, makanya kalau misalkan kalian di hutan, nggak boleh nebang-nebang sembarangan. Kalau misalkan kalian nebang ya pun tanamin lagi biar tumbuh lagi, nah gitu ya. Ada informasi lain nggak Kak kalau misalkan kita lagi kunjungan ke sini? Ya informasinya seperti itu kan. Jadi kalau kita berkunjung mau lihat beruang itu tepatnya jam 9. Jam 9. Sore jam 3. Sore jam 3. Jadi kita feeding time-nya. Jadi jam makan beruang itu 2 kali. Jam segitu. Jam 9 sama jam 3 kalau mau lihat beruangnya itu ya. Iya, jangan datang di jam 2 ya. Jam 2 itu kita tutup untuk di jembatan. Oh, yang sini tutup ya? Iya, untuk di berarti area jam 9 jembatan, sampai jam 1.30. Nah, 1.30. Nanti tutup lagi, nanti lanjut lagi jam 3. Betul sekali. Jadi mohon maaf nanti kalau jam 2 datang, kenapa kok tutup? Nah, itu memang di saat itu petugas memeriksa kembali pagar listrik menyebar buah. Bukan istirahat. Memeriksa pagar listrik kembali, menyebar buah kembali ke dalam enclosure untuk feeding time jam 3. Oh iya, jadi dia makan 2 kali sehari. Jadi beruang pun tidak ada di dalam hutan yang mau kita lihat, jadi tidak ada. Kalau bukanya sendiri sampai jam berapa nih Kak tempatnya? Sampai jam 5. Oh, jadi buka sampai jam 5 sore. Iya, tapi kalau untuk pengunjung jam setengah 5 harus sudah keluar dari area. Karena kita petugas jam 5 kita sudah selesai. Jadi gitu guys ya, kalau kalian mau lihat beruangnya, kalian itu paling nggak datang jam 9, kalau pagi ya, itu jam makannya, sama jam 3. Jadi jangan datang di jam siang-siang, karena kemungkinan nggak bakal ngelihat juga kan Kak ya? Kita tidak bisa pastikan posisi beruang ada di mana kalau sudah lewat jam makan. Karena mereka ya akan jalan. Iya, ternyata mereka akan mencari di mana tempat favorit mereka masing-masing. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi yang tanya? Nggak ada. Di hutan ini cuma ada beruang aja, nggak ada kayak beruang lain. Nggak ada. Ini hutan. Tapi tadi aku lihat ada kayak ada monyet. Ya ada ya. Kita kalau mau bilang nggak ada, ya nggak mungkin. Masalahnya ini hutan. Jadi ya ada monyet, ya ada tupai, ada ular. Cuman kan yang real kita lihat itu kan beruang.
Jadi yang lain itu hutan ya wajar lah mas. Seperti apa hutan? Seperti apa hutan seperti itu? Enggak, kami kira kan ini hutan yang dibikin gitu kan. Ternyata memang kesananya tuh memang hutan total kan. Cuma dibatasin pagar doang Iya, ya. Cuman bedanya cuman dikelilingin pagar Pagar. seluas 1,3 Iya. hektar itu. Kirain kami tuh ini hutan baru dibikin juga kan Baru di jadi kandang. tengah-tengahnya sana bolong gitu. Ya. Di tengah-tengahnya sana bukan hutan gitu. Enggak, maksudnya ini hutan yang dibikin gitu kan. Jadi di sana nanti udah ada tembok, jadi ada pembatasnya. Ternyata Kita enggak tidak ya. punya tembok. Nanti masnya kalau pengen jelas seperti apa pagar ini sampai di mana, silahkan jalan ke jembatan bawah Oh. ke arah kiri, ke arah sana. Tahu kan? Tadi Tahu. sudah dikasih tahu. Ya, Ya, nanti tahu. mungkin bisa jalan-jalan ke sampai menara 3. Di sini kan menara 1, menara 2 yang di situ, menara 3 baru di bawah. Oke guys, jadi gitu ya informasi yang didapatkan kalau kalian masuk dari tadi apa namanya kak? Kalau yang masuk di depan itu di Enclosure kawasan Beruang Madu. enclosure Keluar Madu. Jadi kalau yang kalian ke kiri, nanti ketemu mbaknya kalau kalian masuk. Jadi informasinya bisa dari mbaknya juga. Oke, tadi dengan mbak siapa ya? Mbak Ani. Mbak Ani. Oke, makasih banyak Mbak Ani informasinya. Nanti kami lanjut lagi jalan-jalan ke sebelah sana. Makasih banyak ya sebelumnya. Oke. Sama-sama. Ya kita lanjut guys. Oke, jadi tadi kita udah ke enclosure-nya Beruang Madu ya. Tadi ada 2 ke kiri sama ke kanan. Tadi kita udah ke kiri sebelah sana. Nah, sekarang selanjutnya kita ke kanan guys. Ya. Jadi kita langsung ke kanan. Kalau yang ke kanan ini kita belum tahu ada apa nih. Kalau yang ke kiri tadi ada beruang sih. Cuman dia agak jauhan. Jadi nggak tapi nampak. Tapi semoga kalian lihat ya. Di kanannya ada apa ya? Cuman nggak ada larangan ya di kanannya dari tadi guys. Kalau sebelah sana kan ada banyak larangannya tuh. Yang di sini kita belum ada dapetin nih. Nah kalian bisa lihat ya di sini nih dikitarin sama pagar listrik. Nah, jadi hati-hati. Kan nggak boleh terlalu dekat. Oh, ini ada panpek lagi nih. Di sini ada ribuan jenis serangga di enclosure. Wih, ini banyak serangganya. Ada kumbang, ada laba-laba. Habis itu ada ngengat, belalang, sama gareng. Wih. Nah nih guys, kalian bisa lihat ya, dilarang mendekati pagar enclosure. Dilarang mengambil foto dari bawah jembatan, nggak boleh. Kayaknya kalau ke kanan sini sama aja ya. Nggak beda jauh sama yang ke kiri. Cuman ke kiri tadi lebih ini, lebih kelihatan beruangnya. Sebatas pagar. Kalau yang ke kanan ini kami belum ada lihat beruang sih dari tadi. Karena udah memang jamnya juga udah nggak ada. Di tengah-tengah deh situ. Dari tadi jam 9 sama jam 3. Oke, jadi di sini sebenarnya ada beruang. Cuman lagi tidur, tapi jangan berisik guys ya. Nanti kalau berisik dia bangun. Kalian bisa lihat sebelah sana. Nanti kita usahakan kelihatan sebisa mungkin ya. Nanti habis ini kita lanjut ke sana lagi, ke tempat patung-patung beruang. Di sana ada informasi yang lebih jelas. Jadi nanti kita lanjut ke sana guys ya. Ini kita udah masuk di pusat informasi beruang yang kedua. Tadi kita kan lagi dari enclosure Beruang Madu. Udah semua kita naikin dari atas tadi, dari yang ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke bawah. Tahap akhir, nah kita lagi yang kedua nih. Kita tahu, gue juga penasaran di dalam ini ada apa. Jadi kita udah di dalam yang pusat informasi beruang ya. Di sini ada tata tertib seperti biasa, jaga kebersihan, dilarang membuat kebisingan, dilarang membuat api. Ya seperti tata tertib pada umumnya ya. Oh, di sini Pakai masker wajib. pakai masker guys. Jadi nggak boleh nggak pakai masker, jadi pakai masker ya. Sorry. Oke, jadi kita sekarang bakal masuk lebih ke dalam ya, yang di pusat informasi beruang, teman-teman. Nah, ini dia. Selamat datang, welcome di tempat informasinya beruang seluruh dunia katanya. Oke, kita langsung masuk. Seperti biasa, area tanpa rokok. Banyak informasi-informasi ya, ada gambar. Misal kita ambilkan contoh satu guys. Nih ya, contoh yang ini ya. Ini namanya beruang hitam Amerika. Nama latinnya Ursus americanus, American Black Bear. Beruang hitam Amerika adalah jenis beruang yang paling banyak dipelajari berbagai aspek kehidupannya. Mereka hidup di berbagai macam habitat. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian baca di sini untuk informasi beruang. Jadi banyak lagi di sini. Jadi kalau kalian masuk lagi ke sini guys ya, ini ada lagi banyak. Ini beruang Andes.
Nih biasanya kalian lihat ya, kumpu panda. Nih, bentukannya gini kan beruangnya. Iya. Ini kalau ini apa namanya, guys? Beruang panda. Nih. Oh, ternyata panda itu beruang. Jadi beruang itu panda. Nah, kalian bingung kan? Yang aku bilang tadi, guys ya, mereka kalau misalkan makan yang daging itu kayu gini dicari serbuk di dalamnya ada larva-larva, itu baru mereka makan daging. Kalau selebihnya mereka kebanyakan dikasih buah katanya tadi. Oke, jadi kalian tadi kalau misalkan ke pusat informasi beruang di seluruh dunia, jadi dari depan sampai belakang ini akhirnya nih. Nih guys ya, Balikpapan itu mempunyai maskot beruang madu. Jadi beruang itu maskotnya Balikpapan ya. Nih, jadi kalau kalian mau tahu maskotnya Balikpapan itu adalah beruang madu. Kalau Samarinda apa guys? Samarinda pesut, jelas Ada lah. pesut, jelas. Nah, Oke guys, jadi kini udah selesai yang bagian pusat informasi. Sekarang kita lanjut ke bagian sana lagi. Nanti kita lihat lagi ya. Yuk, let's go. Nah, jadi kita udah di dalam nih lokasinya yang pusat informasi flora dan fauna yang endemik di Borneo, guys ya. Borneo itu maksudnya di Kalimantan. Di sini juga ada informasi banyak ya. Ada burung. Di sini burung endemik Borneo. Nih banyak banget informasi yang bisa kalian ambil, bisa kalian pelajarin ya. pipit. Jadi kita langsung ke sebelah sini lagi. Nah, ini banyak guys informasinya. Yang di sebelah sana tadi burung guys ya. Di sini ada mamalia. Mamalia endemik Borneo. Banyak sekali contoh-contoh mamalia nih. Kalau kita ke sebelah sini lagi, kalian bisa menemukan kebun tanaman obat. Jadi di sini terdapat tanaman-tanaman obat ya, baik yang dari luar maupun yang dari Indonesia. Ayo kita ke sini ya. Nah, ini guys ya, tanaman obat. Bisa kalian lihat. Cuman pelangnya ini agak sedikit buram ya. Ini kita ambil yang agak ini aja, agak kelihatan. Nih kayak gini. Kalau kayak gini namanya sutra bombay ya, sutra bombay. Nah nih, nggak tahu juga tanaman obat apa tuh. Soalnya kalau kurang tanaman obat, aku kurang ini ya, kurang luas ilmunya. Nah kalau talas aku tahu guys. Yang ini talas nih. Ini talas. Terus kalau di sana sebelah sana apa tuh? Sebelah sana guys. Oh ini melati. Oh ini termasuk obat juga kayak? Ini pepaya. Oh ternyata ini termasuk obat juga ya. Aku baru tahu guys. Ini cocor bebek. Nah ini kalau ini iya memang ini cocor bebek, ada meniran, pandan wangi. Oke guys, jadi untuk yang tanaman obat mungkin segitu aja ya. Dan untuk yang selanjutnya nanti kita cari spot lain lagi. Oke, jadi kita langsung lihat-lihat lagi. Ya, oke guys, jadi kali ini aku lagi bersama ini teman aku itu asalnya dari Belanda sih ya, tapi udah tinggal lama di Indonesia dengan Bang siapa? Martin dengan Bang Martin. Oke. Jadi aku mau sedikit tanya-tanya nih Bang. Kalau misalkan pendapatnya tentang Kota Balikpapan aja deh, gimana tuh? Selama tinggal di Balikpapan, gimana tanggapannya? Kotanya gimana gitu kan? Apakah sama kayak di luar atau beda? Okay, I'm only here for 2 weeks. Hanya 2 minggu. Just for holiday. A friend worked here. She started tempat ini, tempat beruang. And I like to see this place. And I like to see Balikpapan and Sungai Wain, hutan. So that's why I'm staying here for 2 weeks and then I go back. Kalau untuk tanggapan penduduknya gimana? Kalau orang-orangnya apakah Indonesia ini ramah atau gimana? Bagaimana Mbak Dewi? Maksudnya tanggapan untuk karakter orang dari Indonesia gitu. Oh, ramah, gitu. senyum Ya. gitu kan biasanya orang luar gitu ya. No. Indonesian people are almost always friendly. Oke, good. Thank you. 99%. 99%, gila. Nah, untuk Always very welcoming, they're friendly, they're funny. karena Indonesia terkenal dengan menerima ya, karena menghargai banget gitu. Kalau untuk ini sendiri, tadi kan aku ada dengar di Sumatera. Di Sumatera itu udah berapa lama tuh? Oh, dulu sering Sering mungkin banget. maksimal 5 bulan pulang 5 bulan pulang pergi. Indonesia, Sumatera, Ya, balik lagi Belanda. ya. Karena kerja di Eropa, tidak di sini ya. Kerja di Eropa ya. Dan dulu bantu yayasan, Hmm. tapi sekarang tidak lagi. Jadi rencana untuk di Indonesia sekarang ini berapa lama lagi? Sampai 1 minggu aja. 1 minggu udah Ya, balik ke Belanda ya, lagi? Ini hanya holidays. Oh, Ya, hanya holiday. holiday. Jadi 1 2 minggu udah lagi. holiday. Ini udah jalan berapa nih? Udah jalan berapa lama di sini? Di sini 10 hari. 10 hari. Iya. Berarti tinggal bentar lagi ya. Dan 4 hari lagi. Ya, gitu. Jadi rencana balik ke Belanda
ya tinggal di Jerman. Saya Tinggal orang di Belanda tapi tinggal di Oh, dia orang Belanda tapi tinggal di Jerman. iya. Kalau rencana balik sini lagi belum tahu. mungkin tahun depan. Wih, lama juga. Ya lama, tapi mungkin ke tempat lainnya. Tempat lainnya. Tidak ke Balikpapan lagi, tapi ke Sumatera atau Sulawesi. Tadi sempat ngambil shoot foto dalam sini ya? Apa? Sempat ngambil shoot foto dalam sini. Ya tidak terlalu banyak, tapi ada. Bagus-bagus apa enggak? Iya bagus. Ya nampak beruang. Tadi nggak bilang kami sih, kalau kami anu kan bisa jadi model ya. Oke, jadi gitu ya untuk yang teman aku dari Belanda ini Bang Martin. Jadi dia bentar lagi udah balik ke Jerman. Dia orang Belanda tapi tinggal di Jerman. Jadi nanti semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Ya, Nanti ketemu lagi. sama-sama. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Yuk.